kalau kamu mau melihat orang ini sabar atau enggak, lihat reaksi pertamanya. Kata Rasulullah itu, inda sodamatil ula, innamas sabru inda sodamatil ula. Sabar itu dilihat dari benturan pertamanya, ketika reaksi pertamanya. Jadi maka kita latihannya itu, untuk latihan sabar secara sikap adalah reaksi pertama kita harus yang terbaik. Reaksi pertama kita kalau ada orang ini, senyum saja dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa karimina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Masjid As-Siddiq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di masjid maupun yang ada di rumah, marilah kita mensyukuri nikmat Allah di malam hari ini. Walaupun hujan, tapi kita bisa thalabul ilmi, yang dimana kata Rasulullah SAW, kalau lagi thalabul ilmi, selipkanlah doa di dalamnya, karena akan diaminkan oleh para malaikat. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Pertama, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Walaupun ini sudah masuk Dzulqa'dah ya, tetapi karena baru bertemu, tidak ada salahnya. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, amin. Di dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Ad-Dailami, Ibnu Khuzaimah, Rasulullah menyampaikan bahwa fahuwa sahrus sabri was sabru sawabuhu al jannah, bahwa puasa itu adalah bulan sabar, bulan kesabaran, dan yang berhasil mendapatkan kesabaran maka pasti surga ganjarannya gitu. Jadi tidak akan bicara tentang Ramadan, udah lewat. Kita selesai Ramadan itu, menurut hadis yang tadi Pak, harusnya menjadi pribadi, memiliki pribadi yang sabar gitu, menurut hadis itu. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa fasbir li hukmi rabbika, bersabarlah dengan hukum-hukum Allah, sesungguhnya ganjaran dari sabar itu adalah surga gitu. Nah, yang jadi permasalahannya, pribadi atau perilaku yang sabar itu yang bagaimana gitu. Nah, ini yang mau kita coba bahas malam ini, supaya kita bisa ngukur Pak, ngukur ini saya lagi melakukan kesabaran enggak. Tapi nanti bedanya ada perilaku sabar, ada sifat sabar gitu. Jadi sabar itu agak mirip dengan puasa itu Pak. Kalau puasa kan al-imsak, menahan. Kalau sabar itu al-habsu. Al-habsu itu menggenggam. Al-man'u diddul jaz'i. Jadi sabar itu adalah lawan kata dari berantakan, jadi rapi dia. Jadi kalau diartikan, sabar itu menahan atau menggenggam supaya kita terus pada jalur aturan Allah. Nah, ada sebuah kisah yang tentang kesabaran dalam surah Al-Kahfi itu.
Di dalam surah Al-Kahfi itu kan Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, bolehkah saya mengikutimu agar engkau mengajariku tentang sesuatu yang telah Allah berikan petunjuk kepadamu. Lalu dikatakan oleh Nabi Khidir itu, nanti kamu nggak akan bisa berlaku sabar. Nah, itu sebentar. Supaya ayatnya jelas ya. Nah, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda. Nabi Musa berkata, maukah engkau bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu. Nanti kita garis bawahi Pak, mimma ullimta rusda, yang telah diajarkan kepadamu. Artinya Allah telah mengajarkan Nabi Khidir. Lalu kata Nabi Khidir, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sungguh engkau tidak akan bisa sabar dengan saya nanti, kata Nabi Khidir. Lalu kata Nabi Musa, qala satajiduni insyaallahu sabira wa lan a'silaka amra. Kata Nabi Musa, insya Allah engkau akan mendapatkanku menjadi orang yang sabar dan aku tidak akan menentang apapun yang engkau perintahkan. Lalu dikatakan oleh Nabi Khidir, qala fa in taba'tani fala tas'alni syai'an hatta uhdisa laka minhu dzikra. Sampai kata Nabi Khidir, kalau begitu, kalau mau ikut saya jangan bertanya apapun sampai saya jelaskan dan sampai saya beritahukan sendiri kepadamu. Nah, ini ayat surah Al-Kahfi 66 sampai 70. Dalam ayat itu diceritakan, Pak. Mereka pergilah kemudian sampai ke sebuah pantai, dan di situ Nabi Khidir membakar perahu-perahu yang ada di situ. Lalu kata Nabi Musa, kenapa dibakar? Ini kan alat untuk bekerjanya penduduk di sini. Nah, kata Nabi Khidir, kan nggak bisa sabar katanya. Padahal tadi udah dibilang janjinya jangan tanya sampai saya jelasin gitu. Lalu pergi lagi mereka, lalu Nabi Khidir membunuh seorang anak, Pak. Nah, kata Nabi Musa lagi, kok dibunuh? Itu kan anaknya udah pintar, zakian di situ dibilang, udah pintar, kenapa dibunuh? Nah, jadi lagi-lagi itu Nabi Khidir mengatakan, kan nggak bisa sabar gitu, kalau bahasa kitanya. Lalu mereka pergi lagi ke suatu daerah, lalu sampai daerah itu mereka minta dijamu oleh penduduk kampung situ. Tetapi penduduk itu menolak, Pak, untuk menjamu mereka. Lalu mereka pergi ke pinggir kota dan menemukan sebuah rumah yang mau rubuh, dan Nabi Khidir merenovasi rumah itu. Lalu kata Nabi Musa, kenapa direnovasi? Kan kita bisa sebetulnya merenovasi ini dan minta upah supaya kita bisa makan. Nah, singkat cerita, kata Nabi Khidir bahwa kenapa perahu itu dibakar? Karena nanti juga akan disita oleh raja. Jadi daripada penduduk nggak dapat, raja juga nggak usah dapat sekalian. Anak yang dibunuh itu kan anak yang sudah diprediksi oleh Allah
diberitahukan informasinya kepada Nabi Khidir, dia nanti akan durhaka pada orang tuanya. Dan anak yang renovasi rumahnya, di bawah rumahnya ada harta karun, Pak. Nah, dan dia punya orang tua yang soleh, dia juga anak yang soleh. Jadi untuk bekal. Artinya adalah kenapa Nabi Khidir melakukan itu, karena sudah mimma ulim tarusda, sudah diberi bocoran oleh Allah. Jadi dia berani melakukan itu. Namun ujiannya adalah Nabi Musa syaratnya nggak boleh nanya gitu, tapi dia nanya terus. Nah, artinya Pak, dari cerita ini kita belajar satu hal, bahwa salah satu indikator kesabaran itu atau perbuatan sabar itu adalah ikuti prosedurnya gitu. Al-habs, cegah diri kita untuk tidak menyalahi aturan. Cegah diri kita untuk tidak melanggar prosedur. Itu yang pertama itu, menurut cerita ini. Karena syaratnya kan jangan nanya sampai dijelasin gitu. Tinggal tahan saja al-habsu, al-man'u, pegang aturan ini dan cegah dirimu untuk melanggarnya gitu. Nah, itu salah satu indikator dari kesabaran. Lalu ada lagi cerita di surah Al-Baqarah itu, di mana Bani Israel meminta kepada Nabi Daud agar dipilihkan seorang raja, seorang pemimpin perang untuk menghadapi Jalut. Nah, Jalut ini kan orang Persia, Pak. Persia itu adalah negara adidaya lah saat itu. Orang-orangnya sangat kekar. Dia punya senjata perang yang luar biasa. Jadi singkat cerita, dipilihkanlah Tolut sebagai pemimpin di akhir surah Al-Baqarah itu. Lalu apa kata Bani Israel? Kata Bani Israel, apa cocok orang ini jadi pemimpin gitu? Kira-kira sekarang banyak nggak Pak komen-komen di medsos kayak gitu? Katanya itu apa cocok Tolut menjadi pemimpin kita, sementara dia yang pertama kaya enggak, yang kedua status sosialnya juga bukan tidak mulia gitu. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tolok ukurnya adalah fisik dan ilmu. Fisik dan ilmu. Jadi terjadilah peperangan dan berperanglah Bani Israel dipimpin oleh Tolut. Dan salah satu anak buahnya adalah Nabi Daud. Diceritakan di situ wa qatala Daudu Jalut. Daud membunuh Jalut. Nah, di situ disebutkan bahwa peperangan yang terjadi antara mereka itu dimenangkan oleh Bani Israel. Tetapi di situ disebutkan, ya Allah berikanlah kami kesabaran wa tsabbit aqdamana 'alal qaumil kafirin. Jadi ya Allah berikanlah kami kesabaran dan kuatkan kami untuk menghadapi peperangan ini, untuk menghadapi kaum kafir. Jadi Pak, indikator kedua dari cerita ini bahwa kalau kita sedang melakukan aktivitas kesabaran itu, tolok ukurnya atau prosedurnya itu harus yang Allah bilang. Loh, gimana Allah mengatakan prosedurnya kalau urusannya sekarang kita bagaimana tahu prosedurnya dari Allah? Prosedur dari Allah itu artinya adalah tidak boleh bertentangan dengan Quran, tidak boleh bertentangan dengan hadis. Jadi tindakan-tindakan kesabaran itu, yang pertama tadi harus menahan diri untuk harus digenggam aturannya.
jangan sampai dilanggar, ikuti prosedurnya. Dan yang kedua adalah prosedur yang dilakukan itu tidak boleh melanggar, bertentangan dengan Quran dan hadis. Karena di situ mereka Bani Israel mengatakan bahwa kriteria seorang pemimpin itu adalah kaya, punya kedudukan sosial. Sementara Allah mengatakan bukan itu, tetapi fisik dan ilmu. Nah, tinggal kita lihat itu apakah kira-kira kita dalam memimpin sesuatu atau melakukan sesuatu kriterianya sudah cocok belum dengan yang dianjurkan oleh Al-Quran dan hadis. Kemudian kita ke cerita yang ketiga, perilaku kesabaran dalam Al-Quran itu, yaitu cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan berkata kepada Ismail, wahai Ismail, saya bermimpi menyembelihmu. Dan itu dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu berkali-kali Pak bermimpi menyembelih Ismail. Sebentar lagi kita kurban. Jadi singkat ceritanya kata Ismail, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Minas sabirin ya. Lakukan yang diperintahkan Allah, engkau akan mendapatiku sabar. Jadi memang berulang-ulang mimpi yang diterima atau yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim, artinya yang harus kamu lakukan wahai Ibrahim adalah sembelih. Jadi terkadang apa yang Allah tentukan mungkin tidak masuk dalam rasional kita, pola berpikir kita. Contohnya masa sih nyembelih anak? Tetapi kalau Allah bilang begitu, tentu Allah lebih tahu daripada kita. Contohnya kata Al-Quran kan, lidzakari mislu hazil unsayain, itu banyak yang nolak loh Pak. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan. Masa sih, kan sama-sama hidup, perempuan laki sama aja kan. Jadi bahwa aturan itu Allah yang tentukan. Jadi jangan dilanggar. Jadi sekaligus di dalam cerita itu bahwa Nabi Ibrahim mengikuti prosedur ataupun prosedur yang diperintahkan oleh Allah, yaitu sembelih. Jadi dia melakukan Pak persis seperti apa yang dimimpinya. Di mimpinya itu dia minta Ismail disembelih dan seterusnya. Lalu mereka melakukan sesuai yang Allah perintahkan. Artinya dalam kejadian itu dua-duanya terpenuhi, yaitu tahapan prosedurnya dia lakukan, dan yang kedua perintah Allahnya juga tidak dilanggar gitu. Jamaah siddiq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perilaku sabar yang dicontohkan ini, 3 cerita ini menunjukkan kepada kita bahwa untuk apakah kita sedang melakukan kesabaran atau tidak, di antaranya dua indikator itu. Nah, kalau di dalam bahasa, secara bahasa kan al-habsu wal man'u atau diddul jaz'i, bahwa sabar itu lawan daripada berantakan gitu. Di situ al-habsu genggam, dia genggam, kukut gitu al-habsu itu. Jadi kita harus memegang teguh aturannya itu, lalu ikuti prosedurnya itu, nanti sisanya itu Allah yang putuskan. Jadi kalau saya mengatakan bahwa mungkin sudah pernah kita sampaikan, ranah kita sebagai manusia itu sabar gitu.
Oh, berarti gimana bahasanya? Bahasanya adalah lakukan saja gitu. Nggak usah ikut-ikutan melewati batasan kita. Nah, batasan ranah Allah itu adalah memutuskan gitu. Memutuskan. Memutuskan apa? Ya Allah yang menentukan takdirnya, bukan kita. Maka memesan sebuah takdir, sebuah nilai, sebuah natijah, sebuah hasil itu adalah sesuatu yang kurang baik dilakukan, Pak. Tetapi menarget itu malah harus, itu adalah perilaku sabar. Jadi kalau kita bahasakan secara ringkas, sabar itu ya mencoba segala hal yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik, tetapi tidak melanggar aturan Allah. Melakukan atau mencoba segala pendekatan atau segala hal yang terbaik dan tidak melanggar aturan Allah. Kalau menurut yang sudah kita jelaskan tadi itu. Makanya nanti Pak, ada sabar itu, ada sabar dalam ibadah, sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menghindar dari maksiat, dan sabar dalam musibah. Itu ada 3 itu. Isbiru wa sabiru wa rabitu itu. Itu semua Pak, kalau kita cocokkan ke dalam apa yang kita bahas tadi, sama itu indikatornya. Indikatornya adalah pasti orang yang sabar dalam ibadah, ya kalau sholat semua rukun, semua sunnah-sunnahnya, semua yang mengitari sholatnya dilakukan secara maksimal, maka itu adalah ibadah yang sabar gitu. Jadi kalau kita tidak tumak ninah, maka tidak sabar. Artinya tumak-ninah itu subhana rabbiyal azimnya itu sambil gerakan berdiri itu sudah tidak sabar itu. Masih subhana rabbiyal azim sami Allah, tidak ada jeda antara subhana rabbiyal azim dengan sami Allahu liman hamidah, itu tidak ada, maka itu tidak sabar. Karena tidak ada tumak-ninah di dalamnya. Atau kita tidak membaca semuanya, kita tidak melakukan secara maksimal. Maka yang sabar itu tidak boleh nanti Pak, sabar itu orangnya malas-malasan, nerima aja, bukan itu. Tetapi dia harus cerdas memilih solusi terbaik yang resikonya lebih rendah tetapi hasilnya tinggi gitu. Karena kan kata Allah, ikuti prosedurnya, pasti prosedur yang Allah tentukan itu yang terbaik. Makanya tadi Nabi Daud menang karena ikut prosedur Pak. Prosedurnya apa? Pasti jasadannya berarti mereka sudah mempersiapkan fisik yang bagus untuk perang itu. Kemudian ilmu itu adalah informasi Pak. Informasi itu adalah salah satu strategi perang dia punya. Sering kan ada yang suka badminton nggak Pak di sini atau olahraga apa? Sering sekali kita lihat di badminton itu orang yang masih muda dengan kuat fisik bagus, gampang dikalahin sama yang senior yang sudah walaupun 70 tahun tapi dia memang mahir punya ilmu badminton, itu dikekeh Pak. Itu jadi artinya apa yang dibutuhkan itu Allah lebih tahu, apa yang dibutuhkan itulah yang harus kita cari supaya dapat hasil yang terbaik. Maka orang yang sabar itu pasti mengusahakan yang terbaik. Mengusahakan yang terbaik. Jamaah Masjid As-Siddiq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kembali ke yang tadi bahwa batasan kita itu kalau ini batas, maka bagian kita adalah sabarnya, Pak. Sabarnya berarti Bapak apa-apa nih yang mau dilakukan, apapun contohnya, apapun kasusnya, lakukan saja yang terbaik.
Maka cegah pikiran kita ini untuk melewati batas, karena setelah ini Allah yang tentukan, Pak. Sering kok kita makan udah sampai sini jatuh gitu. Itu Allah yang tentukan itu. 99,9% makanan ini pasti sampai ke mulut saya, tapi ada saja itu bisa jatuh gitu. Bisa jatuh, dan itu ternyata Allah katakan bukan takdir kamu, itu untuk semut yang ada di lantai. Walaupun kita ambil makanan itu pasti ada sisa sedikit, Pak, semut dapat itu. Walaupun belum 5 menit makan, sisanya itu Allah mampirkan dulu untuk semut. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan. Oh, saya mau makan apa? Mau makan nasi atau mau makan makanan kue. Nanti saya langsung makan pakai tangan aja ke mulut. Itu kita sedang mencampuri urusan Allah itu, Pak. Karena takdirnya tahu-tahu kata Allah jatuh dulu dan kita dikersakan lah, kok Allah itu ambilnya belum 5 menit gitu, ngambil lagi gitu. Jadi seolah Allah ingin bagian semut dikit ya, kamu sekian. Jadi paling enak kalau kita nggak usah lewati batasan itu. Jadi sabar itu lakukan saja yang maksimal, habis itu tawakal. Berarti itu tawakal setelah itu. Nah, bertawakal itu artinya mewakilkan, Pak. Mewakilkan apa yang sudah kita lakukan kepada takdir Allah. Nanti hasilnya jadi ridho itu, Pak. Jadi kalau kita melakukan apapun dengan prosedur sabar, maka pasti kita akan melakukan tawakal karena udah puas, Pak. Sudah puas, mau dicari apa lagi nih yang belum, pendekatan apa lagi nih yang belum dilakukan untuk umpamanya membangun masjid nih, udunan udah, bikin apa di medsos udah, iya, melalui penceramah udah, apalagi Ustaz? Proposal banyak udah, donatur udah. Kita kaji dengan sekian banyak orang, udah nggak ada yang nggak dilakukan lagi. Maka di situ selesai, Pak. Kita tinggal tawakal saja. Jadilah masjid ini ya bersih, udah ini dikersakan oleh Allah jadi rapi gitu. Adalah bapak yang datang bagian IT-nya gitu. Itu kan kalaupun ada yang tidak sempat dilakukan, itu sudah tidak ada penyesalan lagi, Pak. Sama kayak umpamanya orang tua kita meninggal. Itu kalau sudah segala hal kita lakukan, tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi penyesalan apapun karena sudah maksimal kita lakukan. Itu artinya sudah sabar, Pak. Itu sudah sabar. Bukan berarti oh iya diam saja, itu keliru itu. Keliru. Tetapi terlalu aktif juga itu enggak sabar. Artinya gerasak gerusuk itu ingin memastikan bahwa ini harus jadi, maksa. Bisa nyogok, bisa apa, kukurilingan lah ya, apalah, melobi sana lobi sini. Melobi boleh, tapi harus sesuai aturan Allah di situ, Pak. Tinggal diukur saja. Kalau ada aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, maka tidak sabar. Jadi yang paling enak itu kalau sabarnya udah maksimal, udah dikerjain, maka nanti ujung-ujungnya ridho, Pak. Kata Allah, jatuh nasinya. Contoh ridho itu gitu, yang tadi udah mau dimakan jatuh, langsung mikir, oh ini ada makhluk lain nih yang mau dibagi gitu. Belum 5 menit ambil aja, pasti ya, ngambilnya nggak sampai bersih gitu. Karena dalam pikiran kita, oh iya mungkin Allah mau ngebagi ke makhluknya yang lain lewat saya. Saya jadi senang, Pak. Saya jadi senang menjadi perantara rezeki makhluk Allah yang lain. Ridho itu. Ridho itu menerima apapun keputusan Allah, takdir Allah dengan cara yang husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Ana inda abdi dzanni bi. Saya sesuai prasangkaan hamba saya.
Nah kalau prasangkaannya sudah benar Pak, namanya ridho, ya kayak para sahabat lah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Para sahabat itu ridho Pak, apapun kata Allah ridho. Kata Allah perang Badar 1 banding berapa Ustaz? 1 banding 10 Pak, 1 banding 100. 1 banding 100 bisa nggak ngelawannya itu? Di situ kan 100 sahabat melawan 1000 orang Pak. Tetapi kata mereka nggak mau lewat itu, tidak mau melewati. Ya Allah, apa mungkin kami menang? Tidak itu yang mereka lakukan. Mereka justru mempersiapkan diri. Apa nih yang dibutuhkan saat perang, itu yang dia lakukan Pak. Sahabat itu nanya ke Umar, Umar kan jago kelahi, tanya siapa yang jago perang nih, tanya apa, kamu fokusnya apa gitu. Maka terjadilah peperangan itu dan Rasulullah memberi motivasi surga nih. Nah surga itu yang bikin ya, siapa yang bisa ngalahin orang memang pengen cepat mati, pengen cepat mati gitu. Dan ada kan sahabat itu yang dia tidak dikersakan mati, syahid. Jadi Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bahwa ranah kita adalah ranah sabarnya. Lakukan prosedurnya. Ini apalagi nih yang belum dilakukan, yang sejatinya ini menyelesaikan masalah. Itu yang kita cari. Maka kecerdasan kita untuk menyelesaikan masalah itu bagian dari gerakan aktivitas sabar. Tapi aktivitas kita yang justru menerka-nerka hasil takdir Allah, itulah yang disebut tidak sabar Pak. Tidak sabar. Jadi akan sangat enak sekali para sahabat itu, makanya dikatakan di dalam di dalam surah Al-Bayyinah itu, radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbah. Mereka ridho terhadap Allah dan Allah ridho terhadap mereka. Itulah itulah bagian milik orang-orang yang memang takut kepada Allah Pak. Jadi artinya dalam otaknya itu Allah itu. Jadi aku terserah Allah lah, aku pokoknya lakukan saja yang setahu saya inilah yang terbaik saya lakukan. Maka terkadang Pak, untuk menyelesaikan masalah itu tidak mesti harus dipaksakan selesai saat itu juga. Makanya Rasulullah Pak, untuk menyelesaikan dakwah di Mekah itu kan sudah 13 tahun dakwah di Mekah. Cuman segelintir Pak yang masuk Islam. Dalam hati Rasulullah ini, saya disuruh dakwah, yang masuk Islam dikit. Udahlah pindah dulu. Maka pindahlah ke Habsah, pindah ke Taif. Akhirnya pindah ke Madinah. Di Madinah kan jadi besar. Udah biarin aja dulu Makkah. Mungkin nanti mereka akan pada waktunya akan indah gitu. Akan indah pada waktunya. Makanya beliau pindah ke Madinah. Pindahlah ke Madinah. Di Madinah orangnya sudah welcome semua. Kita coba dulu, enak. Itu Pak yang terjadi pada penduduk Madinah. Mereka menerima Islam, kemudian dia melakukannya. Itu adalah perilaku sabar Pak, itu yang dilakukan. Udahlah kita lakukan saja, apapun ceritanya ini kita lakukan saja. Orang yang melakukan demikian susah kembali Pak. Umpamanya ada orang, saya sholat berjamaah aja, lakukan aja. Itu kalau sudah lama dilakukan, dapat enaknya, disuruh berhenti dibayar pun nggak mau tuh. Nggak mau. Saya punya teman itu, dia karena sudah dapat enaknya berjamaah, kayak bapak-bapak lah ini yang saya udah berapa tahun kesini, ini rata-rata ini yang selalu sholat berjamaah saya lihat ini. Itu kan karena sudah dapat enaknya Pak, bahwa hujan pun datang.
karena enak gitu. Nah, itu adalah buah dari kesabaran kita. Buah dari kesabaran kita itu nanti akan memicu Allah memberikan enak, halawatal iman. Salatsum man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 golongan yang kalau dia berada di dalamnya pasti merasa nikmatnya iman. 1, ayakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilai mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari apapun. Jadi kalau saya mencermati ayat ini dan konsep sabar ini, Pak, saya sering melupakan sesuatu yang sudah saya lakukan. Tetapi ketika melakukan, saya itu selalu mengingatkan diri saya, apalagi nih yang belum, opsi yang belum saya lakukan untuk menyelesaikan ini, untuk mensukseskan ini. Maka saya membawa diri saya untuk cepat belajar, Pak. Cepat belajar. Belajar ini, coba ini. Jadi kayak ngajar di kantor. Saya coba ini. Itu dapat. Sebagian beberapa teori saya itu dapatnya ketika mengajar, karena kita coba. Itu adalah hasil itu kan, teori itu tidak kita pesan itu. Allah yang membolehkan. Bahkan memang belum diuji ya. Saya punya rumus, Pak Ma'mur, itu di hadis itu, penelitian hadis, saya punya rumus MO sama dengan T per R gitu. Padahal itu kajian hadis itu, Pak. Jadi kayak rumus fisika gitu. Tapi belum diuji memang. Tapi setahu saya yang kita lakukan bertahun-tahun itu teruji. Jadi kalau kita kembali ke sabar itu, ya itu tadi, genggam, kemudian cegah diri kita untuk tidak melanggar aturan itu. Nah, contohnya para sahabat yang sudah melakukannya. Kemudian, atau ada pertanyaan, Pak, sampai di situ nggak? Nah, kalau sabar itu di dalam Al-Quran banyak, Pak. Ada yang berbentuk fi'il, ada yang berbentuk masdar, ada yang berbentuk fa'il, subjek, predikat, objek gitu. Karena memang sabar itu harus dilakukan di segala lini. Makanya tapi ulama ketika menafsirkan sabar itu isbiru wa sabiru wa rabitu itu ya dalam 3 ranah itu taat kepada Allah. Makanya isbiru di situ taatlah kepada Allah. Jadi sama dengan yang tadi, sinkron, Pak. Ikuti aturan-aturan Allah. Apapun prosedur yang kita sepakati, SOP yang kita sepakati di kantor, jangan melanggar aturan Allah. Jangan ada yang bertentangan dengan aturan Allah. Wasobiru itu bersabarlah kamu dalam beribadah atau mencegah dari maksiat. Kemudian warobi itu bersabarlah dari musibah. Nah, semua itu sama tolok ukurnya, tinggal di ini kan. Tetapi di dalam Al-Quran juga Allah sering mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah dengan cara sabar dan doa. Apa yang kita ceritakan tadi, Pak, itu ayat itu. Minta tolong dulu dengan sabar, artinya minta tolong dulu dengan usaha maksimal gitu loh, Pak. Itu artinya minta tolonglah kepada Allah dengan cara pertama, lakukan dulu usahanya secara maksimal supaya pantas nanti doanya dikabulin gitu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah dengan sabar dan doa dan salat. Salat itu doa dan zikir. Minta tolonglah dengan cara sabar, dengan cara berusaha dulu semaksimal mungkin sampai kamu cari
kamu teliti, kamu rasa-rasa, sudah semua opsi sudah gitu. Udah, sisanya doa, Pak. Sisanya setelah itu berdoa. Allahumma, 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 Allahumma. Nah, berhenti sampai di situ. Innallaha ma'as sabirin. Yakinlah sesungguhnya Allah bersama yang sabar. Artinya sesungguhnya nanti apapun takdir Allah, apapun keputusan Allah, baik bagi yang tadi minta tolong itu. Jadi kalau saya sih dengan konsep ini keputusan itu serahkan saja sama Allah, nggak usah dipikirin lagi. Jadi kalau udah beres ngerjain, lupain, Pak. Kalau saya lupain, cepat-cepat pindah kegiatan aja. Nanti biarin Allah yang ngerjain. Kayak kemarin anak saya itu kan dia ingin sekolah yang beasiswa. Saya bilang, ayo kamu belajar yang baik, nanti saya mentorin. Nah, jadi saya ajari dia, tapi dia kan di pondok, saya di Bandung. Akhirnya kita telepon pembimbingnya, boleh nggak dalam seminggu ini anak saya agak sering bertelepon? Oh boleh, kata. Nah, lewat telepon. Jadi kita lakukan semua, diajarin lewat telepon dan sebagainya. Dia juga ini pas sampai mau ujian itu terus 1 jam menjelang ujian, coba saya jadi penguji, simulasi gitu, simulasi. Cuman dia yang lulus di kelasnya, Pak. Cuman dia yang lulus, alhamdulillah. Dapatlah dia beasiswa. Dan ucapan selamat dari gurunya trending topik lah selama sebulan itu, Pak. Karena lulus MANPK itu, beasiswa Menteri Agama. Jadi itu contohnya, Pak. Saya bertanya-tanya, apalagi yang belum saya ajarin ke anak ini yang bisa saya lakukan. Saya tanya dia, apalagi yang belum kamu lakukan? Sudah semua. Dia juga minta doa ke siapapun sudah. Dia juga sedekah supaya ujiannya lulus, sudah. Semuanya sudah. Pantaslah kamu lulus, saya bilang. Pantaslah kamu lulus dan Allah memberikan nikmat itu kepadamu. Begitu dia ujian dan selesai ujian, udah kita nggak pikirin lagi mau lulus mau enggak, kita udah puas bersabar dia, semua opsi sudah. Ya. Artinya kalaupun dia tidak lulus, oh memang orang lain mungkin lebih baik, gitu aja. Waalaikumsalam. Itu saja barangkali, Pak, yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat kita ini kan, dan satu yang ingin saya garis bawahi, enak sekali tuh kalau tadi itu ranah kita di sabar, ranah Allah itu di keputusannya, takdir. Dan setelah kita sabar itu udah tawakal aja. Tawakal itu caranya ya lupakan. Ini sudah urusan Allah, bukan urusan saya lagi. Lepaskan semua. Nanti apapun takdirnya, maka muncullah sikap ridho. Maka sabar itu adalah perilaku. Walaupun beberapa ulama mengatakan itu adalah sikap. Tapi sikap sabar itu kan sikap ketika gitu loh, insidentalnya. Tapi perilakunya ada. Nah, sikap itu kata Rasulullah, innamas sabru inda sodamatil ula. Sabar itu dilihat dari reaksi pertama, Pak. Kalau ada yang memarahi bapak kira-kira reaksi pertamanya ini yang paling manfaat nggak? Ya kan, kalau ada orang memarahi kita langsung kita lawan kan, siapa tahu masih bisa di ini kan cara yang lebih baik gitu. Ya biar orang lain yang gitulah. Kata Rasulullah gitu. Kalau kamu mau melihat orang ini sabar atau enggak, lihat reaksi pertamanya. Kata Rasulullah itu, inda sodamatil ula. Innamas sabru inda sodamatil ula. Sabar itu dilihat dari benturan pertamanya. Sodama itu tabrakan artinya, Pak. Inda sodamatil ula, ketika tabrakan pertama, ketika reaksi pertamanya. Jadi maka kita latihannya itu untuk latihan sabar secara sikap adalah
reaksi pertama kita harus yang terbaik. Reaksi pertama kita kalau ada orang ini senyum saja dulu lah, doakanlah apakah. Tapi reaksi pertama kalau orang melecehkan agama kita, kita senyum, itu bukan sabar itu. Harusnya kita tempeleng juga itu, karena Rasulullah kalau ada orang melecehkan agama dan dia tahu itu bukan karena ketidaktahuannya tapi karena ingin menistakannya, dia ini. Makanya ketika Fathu Makkah banyak orang berlarian dari Mekah itu karena takut, karena sudah saatnya kata Rasulullah, siapa yang tidak masuk Islam udah hukum. Nah itu saja barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.